Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Menarik sekali tadi uraian Profesor Salim Said soal political capital yang perlu kecerdasan dari modal politik tersebut. Kita ingin dapat pendapat dari pengamat politik luar negeri Pak Endrajit soal itu, modal politik tadi. Terima kasih Pak Karni. Menarik, ada beberapa pertanyaan tadi, kenapa ini bisa dengan mudah terjadi gitu. Mungkin jawaban dari tanah air agak susah untuk mendapat satu jawaban, tapi mari kita mulai dengan sebuah cerita dari Washington. Jadi pada waktu KTT ASEAN Amerika atau ASEAN Dialogue Partner, itu ada satu desakan dari beberapa pemain kunci di Washington untuk mengurangi porsi ASEAN Dialogue Partner di luar dengan Amerika. Dengan RRC, dengan Rusia, dan ini yang menarik, dengan India juga. Jadi ada desakan dari Amerika untuk ASEAN Dialogue Partnership dengan India, RRC, dan Rusia itu dikurangi minimal 2 tahun sekali atau syukur-syukur hilang sama sekali. Artinya apa? Betul bahwa sentra pergeseran konflik global itu sudah bergeser dari heartland Timur Tengah dan Asia Tengah ke Asia Pasifik. Dan dalam konteks ini RRC seperti juga Rusia dan bahkan juga India menjadi bagian penting dari strategi perimbangan baru dari kekuatan di Asia Tenggara. Karena itu dalam kasus Samadikun Hartono yang ceritanya sudah sangat bagus disampaikan oleh Bang Yos tadi, memang itu suatu cerita yang valid, tapi persoalannya itu baru setengah dari cerita. Benar seperti yang Bang Salim katakan tadi bahwa otoritas politik sendiri bagaimana pertimbangannya. Dalam konteks ini, RRC memang berkepentingan sebagai bagian dari strategi perimbangan kekuatan itu, kemitraan Indonesia dan ASEAN pada khususnya dengan RRC menjadi satu agenda strategis. Walaupun tidak ada barter, jelas ini menjadi salah satu pertimbangan strategis. Yang krusial dari persoalan ini adalah menyusul perkembangan dari ditangkapnya Samadikun Hartono. Apakah ini menjadi titik awal Pandora Box? Terbukanya terputusnya kaitan antara para Taipan atau overseas Chinese yang sejak era Harto sampai hari ini bukan saja menjadi kekuatan ekonomi Cina rantau, tapi menjadi konsorsium politik bahkan negara dalam negara, atau bisa dieliminir. Sebab kalau tidak, hakikinya hubungan Indonesia RRC adalah bukan bilateral tapi trilateral. Karena konsorsium politik yang berbasis kapitalisme, berbasis korporasi ini, yang dalam hal ini para Taipan ini, menjadi buffer zone antara RI dengan RRC. Gitu. Ini yang krusial di dalam strategi perimbangan yang menurut saya ketika di era Bung Karno, bahkan di era Pak Harto, yang memang dibekukan tapi sebetulnya tidak ada keputusan hubungan, itu hubungnya relatif sehat karena para Taipan ini justru dieliminir dalam peran sebagai daerah penyangga tadi. Nah sementara di dalam era sekarang pemerintahan Jokowi JK, from the very beginning, para Taipan itu menjadi buffer zone antara RI dengan RRC. Padahal dalam skema Asia Afrika Conference 1955 dan juga non-blok, RI RRC itu bebas dari pengaruh dari the overseas Chinese ini. Jadi hubungan RI RRC murni bilateral dan on the basis of equality, kesetaraan gitu. Tidak ada calo, tidak ada broker, dan tidak ada satu elemen yang kemudian mewarnai politik luar negeri kita sehingga politik luar negeri bebas aktif itu menjadi terancam. Nah, inilah konteks saya kira yang krusial dari persoalan Samadikun Hartono ini, apakah ini Pandora Box akan dibuka atau sekedar kambing korban untuk tolak bala, untuk mempertahankan
skema di mana dengan buffer zone ini hakikatnya tidak ada hubungan yang real antara RI dan RRC seperti di era Bung Karno yang menjadi kekuatan ketiga di luar kutub antara Amerika dan Eropa Barat di satu sisi dengan Rusia dan Republik Rakyat Cina, di mana kita dan Asia Afrika Conference maupun non-blok menjadi the third force gitu kan. Yang notabene itu daulat bangsa dan daulat negara menjadi epicentrum dari kekuatan itu. Kita diperhitungkan bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan di Asia Afrika dan di non-blok menjadi lintas kawasan dalam kerangka negara berkembang gitu. Nah itu yang saya kira perlu jadi hal yang mungkin kalau istilah Bang Yos tadi evaluasi, yaitu di aspek yang lebih strategis itu seperti apa? Seperti itu. Ini Pandora Box dibuka atau sekedar kambing kurban untuk melestarikan sesuatu yang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ini yang terjadi, sangat disayangkan ketika sekarang ini kita menghadapi situasi di mana dengan pasca globalisasi ini, yang namanya Amerika dan blok Uni Eropa berkecenderungan membangun unipolar, kutub tunggal gitu. Jadi mau nggak mau sebetulnya menjadi sangat strategis RRC, Rusia dan India ini menjadi kekuatan perimbangan di kawasan Asia Tenggara. Tapi ketika sekarang dalam konteks Taiwan sebagai pewarisan atau bom waktu dari era sebelumnya di mana dulu asumsinya kalau ekonominya dikuatkan, dilokalisir dari politik menjadi sekedar kekuatan ekonomi, ternyata kemudian kekuatan Cina rantau di bidang ekonomi ini menjelma menjadi konsorsium politik. Itu sesuatu yang tidak terjadi di Malaysia, tidak terjadi di Thailand, even tidak terjadi juga di Filipina. Yang maestoso itu begitu dominan, blenderan Cina dengan warga asli pribumi Filipina, tapi tidak terjadi. Ada persoalan yang begitu krusial seperti di Indonesia sekarang. Saya kira itu saja mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Baik, ternyata Pak Hendra Ajit melihat dimensi yang lain lagi dari yang Profesor Salim. Saya ingin tahu pendapat Profesor Hikmanto Yono, pakar hukum internasional. Terima kasih Pak Karni. Mungkin pertama, kalau tadi Pak Karni banyak tanya sama Bang Yos gitu ya, menurut saya sih jangan terlalu banyak tanya juga Pak. Karena beliau kan bin ya, harus senyap semuanya itu. Jadi jangan semua terbuka dan kemudian gampang termonitor oleh buron-buron yang di luar negeri lainnya. Nah itu yang kita harapkan. Saya tahu keinginan tahuan dari publik itu sangat besar pasti. Tapi kita minta kepada BIN to get things done. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai katanya pakar hukum internasional ini, maka memang ada pertanyaan, biar Pak Yos nggak usah menjawab ya atau tidak begitu ya. Tapi ada pertanyaan, apakah ketika kita minta supaya buron X dari Indonesia untuk dikembalikan ke Indonesia, apakah aparat di Cina sana akan berdaya upaya untuk mendapatkan orang itu? Cina kita tahu besar sekali, jangankan Cina, di Indonesia saja ketika satu orang diinginkan oleh negara lain, itu tidak mungkin. Polisian semua bergerak semua. Kedua, kalau kita melakukan seperti itu, berarti pajak negara, uang untuk kepolisian digunakan untuk mencari orang yang bukan untuk kepentingan kita. Dia nggak melakukan kejahatan di Indonesia kok. Atau misalnya Pak HS itu tidak melakukan kejahatan di Cina. Lalu untuk mereka buat apa? Kan kira-kira seperti itu. Memang tadi Pak Prof. Salim sudah bilang bahwa mungkin ada sesuatu, mungkin saja. Tapi mungkin juga kalau saya berpikir, BIN seperti juga Mossad dari Israel. Mereka mengirim aparat-aparat intelijennya untuk melakukan apa yang disebut sebagai witch hunt. Mereka akan pergi ke seluruh dunia mencari para pelaku kejahatan internasional
pasca Perang Dunia Kedua. Mereka bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya untuk mencari orang itu. Nah, ketika Pak Nasaruddin lari, Bu Nunun tidak diketemukan, saya memunculkan ide, udah kalau pemerintah Indonesia mau, kita nggak mungkin, meskipun kita punya perjanjian ekstradisi, secara aktif menemukan orang itu. Kalau orang itu ditemukan itu pasti secara kebetulan. Kebetulan dia melakukan misalnya perkelahian, lalu ditangkap polisi, lalu polisi Interpol lihat, ada nama yang bersangkutan. Atau dia sedang mau pergi ke luar negeri, lalu kemudian di dalam listnya ada nama itu atau mukanya mirip-mirip, lalu kemudian ditangkap, lalu ditanya dan lain sebagainya. Nah, jadi pemerintah Indonesia kita bisa meng-hire detektif swasta. Membayar ya, resmi, tetapi untuk tahu lokasi ada di mana. Setelah lokasi itu ada, tentu kita kemudian harus sampaikan, pemerintah kita dapatkan, lalu menyampaikan ke otoritas setempat untuk dilakukan penangkapan. Saya tidak tahu BIN seperti apa, tapi Pak Yos nggak usah jawab begitu ya. Tetapi kan karena sekarang BIN kita itu ada perwakilan di beberapa negara. Dan BIN kita itu tentu melalui aparat-aparatnya bisa, tanda kutip, mencari orang-orang yang kita butuhkan. Bertahun-tahun kalau perlu. Ya. Dan kemudian setelah kita dapatkan, menyampaikan kepada pemerintah, pemerintah menyampaikan kepada pemerintah Cina untuk melakukan penangkapan. Nah, supaya nanti kesannya tidak istimewa, tentu tidak perlu setiap kali Pak Yos harus mendampingi. Tetapi kalau perlu kita harus sampaikan kepada polisi. Jadi ketika orang itu akan diserahkan, apakah nanti di KBRI atau di bandara, itu polisi kita sudah siap. Posisinya harus dalam posisi di borgol. Lalu kemudian polisi akan membawa sampai di Indonesia, lalu kemudian kalau dia sudah terpidana tentu harus disampaikan kepada kejaksaan, karena kejaksaanlah yang melakukan eksekusi. Untuk kita ketahui bahwa antara Indonesia dengan Cina memang sudah ada perjanjian ekstradisi, sudah ditandatangani, tapi belum efektif. Karena baru ditandatangani 2015, tapi belum diratifikasi oleh DPR. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, terkait dengan Singapura. Kalau saya lihat, ini Pak Boy Refli juga nggak perlu untuk mengiyakan atau menidakkan begitu kan. Nama juga pengamat, saya boleh menyampaikan sesuatu ya, mungkin benar, mungkin salah. Tapi yang saya lihat, Pak Hartawan itu bukan karena pemerintah Singapura willing untuk menyerahkan yang bersangkutan. Tapi beliau ini sudah tidak dikendaki. Karena tidak dikendaki, maka dia direpatriasi kembali ke negaranya. Bukan dideportasi. Kalau deportasi, dia melakukan kesalahan imigrasi. Tapi ini direpatriasi. Kalau Bapak Ibu masih ingat kasus Umar Patek. Umar Patek itu memang Amerika dulu waktu zamannya Bush Junior itu dikendaki. Indonesia kita menghendaki. Ketika undang-undang terorisme kita bisa diberlakukan secara retroaktif. Tapi pasca undang-undang terorisme ini tidak bisa diberlakukan secara retroaktif, maka ini kejaksaan kalau mau menuntut susah. Pakai pasal 340 kan cerita tentang berencana untuk membunuh. Artinya pembunuh dengan yang dibunuh itu harus kenal. Sementara kalau kita bicara teror, memang ada bunuh-bunuhan, tetapi tidak perlu kenal dengan orang-orang yang dibunuh. Karena mereka idenya adalah mau menciptakan teror, suasana teror. Kalau kita lihat di undang-undangnya seperti itu ceritanya. Jadi ketika itu Umar Patek ditangkap oleh otoritas Pakistan karena dia melakukan suatu pelanggaran. Lalu kemudian Amerika sudah tidak mau karena sudah berganti pemerintahan Obama. Pemerintah Indonesia juga sebenarnya tidak mau. Tapi Pakistan bilang, saya buat apa yang bersangkutan ini? Nah, itu kemudian dilakukan proses yang namanya repatriasi. Dia dikembalikan ke negara asal. Nah, kalau kita bicara deportasi, itu harus ada kesalahan imigrasi. Dan yang kedua, deportasi itu harus dikembalikan ke negara asal, bukan ke negara ketiga. Ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada para pelaku kejahatan dari Cina yang menipu-nipu pejabatnya di Cina. Mungkin Pak Boy Refli masih ingat itu.
lalu kemudian digerebek, lalu kemudian dipulangkan begitu saja. Alasannya deportasi. Saya nggak tahu apakah paspornya dilihat nggak, imigrasi ada nggak. Sebenarnya nggak boleh dideportasi begitu. Kedua, kalau misalnya minta diekstradisi harus ada permintaan dari otoritas Cina. Dan kemudian pemerintah Indonesia lewat kepolisiannya bisa mengirim. Atau ini ada kerjasama antar Interpol. Ya, tapi kepolisian Indonesia tentu harus menyampaikan juga ke Central Authority bahwa akan dilakukan pengekstradisian atau misalnya pengembalian dari orang-orang yang sedang diminta oleh pemerintah Cina. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Sekarang ini kita punya BIN yang tidak hanya bicara intelijen masalah perang dingin, bagaimana komunis dan lain sebagainya, karena mungkin masa itu sudah usai. Sekarang bagaimana dimaksimalkan, seperti tadi Pak Yos katakan, bahwa pemerintah ini menghendaki bahwa BIN difungsikan juga untuk melokalisir di mana adanya para buron-buron itu. Menurut saya ini satu terobosan. Ya, terobosan karena apa? Aparat negara ditaruh di negara lain, mereka melakukan tindakan yang senyap. Pemerintah negara setempat mungkin saja bisa terima. Karena dia tidak memata-matai negaranya, tetapi memata-matai warga negaranya, warga negara Indonesia katakanlah, yang menjadi buron. Jadi mereka mungkin tidak ada keberatan. Tapi yang berikutnya, yang penting ini, terobosan berikutnya adalah setelah mereka pulang harus membayar denda, katakanlah ya, kan ada denda yang, dendanya ini apakah denda yang waktu 13 tahun yang lalu? Karena kalau misalnya berapa, 296 miliar atau berapa, katakanlah begitu, itu satu rumah di Menteng selesai. 160. 169. Sekarang berani nggak kejaksaan melakukan eksekusi yang mengatakan bahwa harganya, nilainya harus dengan nilai hari ini. Nah itu kalau kita bicara itu, baru kita bicara terobosan. Karena gini, untuk pelaku kejahatan kerah putih, mereka tidak akan tanda kutip merasa jera dan lain sebagainya kalau cuma dihukum badan saja. Tetapi kalau misalnya mereka, makanya sekarang kita dengar kalau KPK ingin memiskinkan para koruptor. Pelaku kejahatan kerah putih akan terasa itu kalau misalnya kekayaannya disita, diambil dan lain sebagainya. Nah ini yang sekarang menjadi tugas kalau menurut saya dari kejaksaan. Apakah akan ada terobosan seperti ini? Kalau tidak ya bagaimana kalau misalnya cuma sekian 190 berapa miliar dibawa pulang, katakanlah sudah bayar, hari ini dibayar 100 sekian miliar sih nggak ada artinya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kira-kira yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya mungkin untuk Umar Patek ada tambahan saya, itu ditangkap di laut internasional dan kemudian juga kepentingannya tidak hanya Amerika dan Pakistan dan Indonesia sebagai negara asal, tapi juga Australia. Nah, korban dari teror di Bali yang terbanyak adalah Australia. Tapi mereka pada menolak. Salah satu penyebabnya mereka takut balas dendam dari para teroris. Jadi Indonesia lah yang dipaksa menerimanya. Kita rehat sejenak.